Ada apa sebenarnya dengan Sabah dan Sarawak? Lalu apa kaitannya dengan ikan Indonesia? Dan mengapa status kedua wilayah itu kembali diperdebatkan? Krisis dan gejolak itulah gambaran yang kini banyak dilekatkan pada Malaysia. Baiklah, mari kita telaah lebih dalam. Berangkat dari sejumlah siaran berita di Malaysia, muncul pernyataan yang cukup mengejutkan. Disebutkan bahwa Sabah dan Sarawak tidak lagi diposisikan sebagai negeri dengan status yang sama seperti sebelumnya. Isu ini langsung memicu banyak tanda tanya. Di saat yang hampir bersamaan, pemandangan berbeda justru terlihat di Indonesia. Pusat-pusat perbelanjaan di Batam, Kepulauan Riau, mendapatkan berkah ekonomi. Warga Singapura berbondong-bondong datang ke Batam untuk berbelanja karena harga barang di sana jauh lebih murah dibandingkan di negara mereka sendiri. Dulu disebut sebagai negara yang tertinggal, sekarang justru menjadi tempat bergantung. Sejarah memang sering berputar dengan cara yang tidak terduga. Dulu disebut penjajah, sekarang justru dimintai bantuan. Terdengar seperti cerita sinetron, tetapi ini adalah kisah nyata dalam hubungan panjang antara Timor Leste dan Indonesia. Lalu kembali lagi pada pertanyaan besar, apa sebenarnya yang terjadi dengan Sabah dan Sarawak? Mengapa dua wilayah ini kembali menjadi pusat perhatian? Dan mengapa pembahasannya bahkan sampai bersinggungan dengan Indonesia, mulai dari isu perikanan hingga kedaulatan wilayah? Semua pertanyaan ini membawa kita pada satu benang merah yang sama. Krisis dan gejolak yang sedang dialami Malaysia, serta perubahan besar yang tengah berlangsung di kawasan Asia Tenggara. Jika menengok berbagai pemberitaan media, muncul pernyataan yang cukup menghebohkan. Sabah dan Sarawak disebut tidak lagi diposisikan sebagai negeri dengan otonomi kuat, melainkan lebih dipandang sebagai wilayah biasa. Pernyataan ini tentu memicu reaksi luas, terutama dari masyarakat lokal yang sejak lama merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat. Pada saat yang sama, di seberang perairan, Batam justru menikmati berkah ekonomi. Warga Singapura ramai-ramai datang dan memilih berbelanja di kota tersebut karena harga barang jauh lebih murah dibandingkan di negara mereka sendiri. Sebuah kontras yang menarik. Dulu Indonesia sering dianggap tertinggal, kini justru menjadi tempat bergantung bagi banyak orang di kawasan. Sejarah memang sering berputar dengan cara yang tidak terduga. Dulu Indonesia dicap sebagai penjajah, kini justru dimintai bantuan. Ini bukan cerita fiksi, melainkan bagian dari perjalanan panjang hubungan antara Timor Leste dan Indonesia, serta dinamika lama di wilayah Sabah dan Sarawak yang dahulu pernah berada dalam pusaran konflik kekuasaan di kawasan. Tahun 2026 kemudian menjadi titik yang sangat menarik. Berbagai kabar bermunculan dan mengejutkan banyak pihak. Disebut-sebut bahwa sejumlah wilayah dari negara lain mulai mempertimbangkan untuk mendekat, bahkan bergabung dengan Indonesia. Pertanyaannya sederhana, mengapa hal itu bisa sampai terjadi? Sebelumnya kita sudah mendengar kabar bahwa Sabah dan Sarawak ingin merdeka dari Malaysia. Bahkan ada tokoh yang secara terbuka menyebut bahwa opsi untuk bergabung dengan Indonesia memang ada. Isu ini tidak lagi dibicarakan secara sembunyi-sembunyi. Pembahasannya mulai muncul ke ruang publik dengan dukungan yang semakin luas. Di sisi lain, ada Timor Leste negara yang dulu merupakan bagian dari Indonesia. Berdasarkan berbagai analisis, diperkirakan pada tahun 2033, seluruh kilang minyak utama di Timor Leste akan habis. Artinya, sumber pemasukan terbesar negara tersebut akan berhenti total. Ketika itu terjadi, Timor Leste tidak memiliki banyak pilihan selain meminta bantuan dari negara lain. Dan pertanyaan kembali muncul, siapa negara yang selama ini paling banyak membantu Timor Leste? Jawabannya adalah Indonesia. Indonesia bahkan aktif di tingkat regional, khususnya di ASEAN, untuk mendorong agar Timor Leste bisa menjadi bagian dari organisasi tersebut. Situasi ini memunculkan reaksi emosional dari sebagian masyarakat Indonesia. Bagi mereka, Timor Leste dianggap pernah mengkhianati NKRI, namun kini justru meminta bantuan. Bahkan beredar informasi bahwa ketika delegasi Timor Leste menghadiri KTT ASEAN di Singapura dan berbagai forum internasional lainnya, sebagian biaya kehadiran mereka ditanggung oleh Indonesia. Banyak yang terkejut mendengar kabar tersebut. Indonesia dinilai terlalu baik, bahkan kepada negara yang pernah memilih berpisah. Sementara itu, Singapura sendiri sedang menghadapi tekanan ekonomi yang tidak ringan. Biaya hidup di negara tersebut melonjak sangat tinggi. Harga sewa mahal, kebutuhan pokok meningkat drastis, dan setiap hari ratusan toko dilaporkan tutup. Pada titik tertentu bahkan tercatat hingga ribuan toko berhenti beroperasi dalam satu hari. Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Mata uang yang terlalu kuat tidak selalu menjadi kabar baik bagi ekonomi domestik. Warga Singapura mulai merasakan tekanan ekonomi sekaligus psikologis.
Secara sederhana, gaji besar di Singapura jika dihitung dengan daya beli, bisa terasa setara dengan gaji yang jauh lebih kecil di Indonesia. Akibatnya, aktivitas belanja dialihkan ke luar negeri. Kemana mereka pergi? Ke Johor di Malaysia dan ke Batam di Indonesia. Dengan uang $1.000 Singapura, seseorang bisa memenuhi kebutuhan selama 1 bulan di Batam. Sementara jika dibelanjakan di Singapura, jumlah yang sama mungkin hanya cukup untuk beberapa hari. Inilah alasan mengapa Batam kini menjadi magnet baru. Sabah, Sarawak, Timor Leste. Bahkan ada klaim bahwa sebagian warga Singapura tertarik menjadi warga negara Indonesia. Bagi sebagian orang, ini terdengar luar biasa. Indonesia kembali dipandang sebagai pusat gravitasi baru di Asia Tenggara. Sekarang mari kita kembali menelaah lebih dalam mengenai Sabah dan Sarawak. Berdasarkan siaran berita di Malaysia, status kedua wilayah ini kembali menjadi perdebatan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyebut bahwa pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur membuat posisi Sabah dan Sarawak menjadi semakin strategis. Pertumbuhan ekonomi dan keterikatan wilayah diperkirakan akan meningkat. Pernyataan ini dibaca oleh banyak pihak sebagai sinyal adanya kemungkinan perubahan besar. Pada 30 Maret 2025, bahkan muncul video deklarasi kemerdekaan Sabah dan Sarawak yang disebut sebagai Borneo Utara dari Federasi Malaysia. Alasan utamanya adalah rasa ketidakadilan yang telah lama dirasakan oleh masyarakat setempat. Pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur yang akan menjadi Nusantara bukan sekadar perpindahan geografis. Perubahan ini membawa implikasi politik, ekonomi, dan psikologis bagi wilayah di sekitarnya. Salah satu reaksi yang paling mengejutkan adalah munculnya wacana bahwa Sabah dan Sarawak mempertimbangkan untuk mengajukan diri sebagai provinsi baru di Indonesia. Ini tentu merupakan perkembangan yang sangat kompleks dan syarat sejarah. Meski telah lama menjadi bagian dari Malaysia, Sabah dan Sarawak memiliki identitas budaya, bahasa, serta pengalaman sejarah yang berbeda dibandingkan wilayah semenanjung Malaysia. Namun di sisi lain, ia juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan secara aktif mendorong warga Malaysia untuk berpindah ke warganegaraan. Sikap ini penting untuk menjaga hubungan baik antar negara sekaligus menjaga stabilitas kawasan. Krisis dan dinamika ini mencerminkan kompleksitas politik di Asia Tenggara. Sejarah kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, serta pembentukan negara modern menciptakan keragaman identitas yang sangat sensitif terhadap perubahan besar. Sementara itu, fenomena koper kosong dari Singapura menjadi simbol pergeseran ekonomi regional. Ribuan orang mengantre di pelabuhan dengan koper besar yang ternyata kosong. Mereka datang ke Batam bukan untuk berlibur, melainkan untuk berbelanja kebutuhan pokok. Nilai tukar dolar Singapura terhadap rupiah yang menembus 13.070 pada Januari 2026 menciptakan efek ekonomi yang luar biasa. 10 tahun lalu nilainya hanya sekitar 9.000 rupiah. Kini memegang dolar Singapura terasa seperti memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar. Supermarket menjadi tujuan utama mereka. Yang dibeli bukan barang mewah, melainkan kebutuhan sehari-hari. Minyak goreng, popok, susu, obat-obatan, mie instan, hingga berbagai bahan pokok lainnya. Di Singapura, harga barang-barang tersebut sudah dianggap terlalu mahal bagi sebagian kelas menengah. Menariknya, pada tahun 2026 fenomena ini bahkan semakin terorganisir. Ada jasa titip untuk satu lantai apartemen di Tampines. Ada koordinator belanja untuk satu blok perumahan di Jurong. Koper kosong itu pulang dalam keadaan penuh sesak, nyaris tidak bisa ditutup. Di tengah semua dinamika ini, Timor Leste menghadapi ancaman ekonomi yang serius. Setelah merdeka, negara tersebut justru memasuki fase yang tidak mudah. Banyak kepentingan besar bermain, terutama dari Australia yang menguasai sebagian besar ladang minyak dan gas di Laut Timor. Timor Leste sangat bergantung pada sektor migas. Ketika ladang-ladang tersebut mulai mengering, pendapatan negara turun hingga 90%. Cadangan kas negara diperkirakan tinggal sekitar 300 triliun rupiah. Sementara belanja negara mencapai sekitar 40 triliun per tahun. Dengan kondisi seperti itu, kehabisan uang pada tahun 2033 menjadi skenario yang sangat mungkin terjadi. Semua fakta ini menjelaskan mengapa Indonesia kini sering disebut sebagai magnet baru di Asia Tenggara. Namun di sisi lain, Indonesia juga masih memiliki banyak tantangan internal. Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi realitas yang tidak bisa diabaikan. Karena itu, banyak pihak berpendapat bahwa prioritas utama tetap harus pada kesejahteraan rakyat Indonesia sendiri. Tulis pandangan kalian di kolom komentar, mari kita diskusikan bersama.